5, 4, 3, 2, 1. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mereka berorasi menyuarakan penolakan UU TNI yang baru saja disahkan pemerintah. Tak hanya itu, massa aksi juga menyerukan suara kekecewaan pada pemerintah. Semakin sore, kegiatan demo mulai memanas, terutama ketika massa aksi mulai melempar batu, botol minuman, membakar ban, petasan, hingga molotov. Menyikapi massa yang semakin anarki, kepolisian mulai melakukan langkah untuk membubarkan massa aksi. Water cannon ditembakkan secara kontinu kepada massa aksi. Sementara itu, para massa aksi masih bertahan dan mencoba semakin mendekat ke arah petugas. Bahkan massa aksi merusak fasilitas Gerahadi seperti bendera dan ornamen di depan Gerahadi. Sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kawan-kawan NCI Digital TV, di mana saja Anda berada. Di malam Ramadan ini kita memasuki malam 10 malam terakhir. Saya Mugiono, Infocom dari NCI Digital TV, ingin menyampaikan beberapa hal, khususnya buat kawan-kawan, sahabat, para aktivis, mahasiswa, dan semua sivitas komponen masyarakat rakyat Indonesia. Pertama, kita ingin memberikan informasi yang jelas bahwa saat ini pemerintah sudah mengketok palu Undang-Undang TNI hasil revisinya, walaupun memang apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan saat beberapa bulan kebelakang saat kampanye, dia sempat menyinggung tentang negara kekuasaan dan negara demokratis. Negara kekuasaan menjadikan dulu undang-undang, baru rakyat diminta dan suka tidak suka untuk menyetujuinya. Tapi kalau negara demokrasi adalah sebelum undang-undangnya jadi, rakyat diminta untuk memberikan pendapatnya, para ahli diberikan kekuasaan, diberikan wewenang untuk memberikan tanggapan tentang undang-undang ini, plus dan minusnya sesuai dengan kompetensi para tokoh nasional kita. Tapi ternyata itu tidak dilakukan, sehingga RUU TNI, revisi RUU TNI sudah diketok palu dan menjadi undang-undang TNI. Dan ada lagi yang dahsyatnya, untuk mahasiswa dan para aktivis semua jangan terlena bahwa undang-undang Polri pun lagi dalam godok, dan jangan sampai terlena hanya fokus di undang-undang TNI. Undang-undang Polri pun sangat lebih bahaya, sangat lebih berbahaya. Kewenangan Polri akan lebih mencengkram lagi. Kita ingat beberapa beberapa tahun ini, 10 tahun inilah, Polri sudah sangat-sangat amburadul. Tentunya disebabkan oleh oknum yang sangat banyak di instansi Polri ini, dari mulai hulu hingga hilir, dari mulai bintaranya sampai perwira, bahkan hingga perwira tingginya. Kelakuannya sudah sangat-sangat di luar adab yang memang menjadi barometer adab kesopanan di Indonesia, khususnya orang-orang timur. Bahkan Indonesia yang meyakini bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adab ini tidak ada. Nah, bagaimana logikanya kalau undang-undang Polri ini
masyarakat juga lengah. Jadi jangan lengah juga. Undang-undang Polri ini harus juga dikritisi. Jadi saran kami adalah para aktivis, mahasiswa, semua komponen masyarakat jangan hanya mengkritisi undang-undang TNI, tapi kritisi juga undang-undang Polri. Dan satu lagi yang gak kalah pentingnya, kritisi juga bahwa agenda utama Presiden Prabowo adalah membongkar dan mengadili para koruptor, baik itu koruptor yang dihasilkan oleh pemerintahan sebelum Prabowo maupun koruptor yang dihasilkan oleh pemerintah sebelum Prabowo juga. Dari mulai jasa palsunya, dari mulai pemagaran lautnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Rakyat nggak boleh terlena. Itu yang harus menjadi concern utama Presiden Prabowo, dan itu harus menjadi sebuah motivasi untuk Pak Prabowo, dan harus diingatkan terus. Ditambah dengan revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang lebih kacau lagi nih, ya. Jadi sekali lagi untuk Pak Prabowo, ayo dong concern membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang bersih katanya, dan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika katanya. Ayo concern itu, rakyat akan bersama Anda. Oke? Pak Prabowo, jangan ingkari amanah rakyat. Anda dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh orang yang Anda bilang hidup. Itu dia. Itu bukan yang menjadikan Anda. Rakyat akan setia kepada Anda kalau Anda memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang dirampas. Terima kasih. Semoga semuanya menuai manfaat dan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang penuh kemenangan. Bukan hanya menyongsong Idul Fitri, tapi kemenangan untuk semua dan kedaulatan rakyat di negara NKRI ini. Terima kasih. Saya Mugiono dari Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1.